Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya, Denny Nakdalung. Oke, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan murah rezeki tentunya. Hari ini saya tidak bisa nyervis karena di luar cuacanya hujan deras. Jadi biasanya tampiasan dia bengkel saya. Jadi saya tutup dan saya incas di toko. Hari ini saya akan bikin konten yang berbeda dari biasanya. Oke, saya ada berat sekali. Oke, saya mau bikin konten tentang umpan pancing dengan salah satu teknik mancing favorit saya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua. Teknik mancing tersebut adalah jigging tentunya. Oke. Ini adalah umpan jigging saya. Jadi seperti Sobat Mancing Mania tahu bahwa kegiatan mancing saya itu didominasi oleh teknik jigging. Jadi saya memiliki banyak jenis-jenis umpan metal jig, berbagai warna, berbagai model, berbagai tipe, berbagai merek juga. Dan kali ini saya akan sharing jenis-jenis metal jig yang saya pakai dari ukuran mikro hingga size heavy, size yang paling berat. Oke, sekarang saya akan keluarkan saja dulu semua. Nanti saya akan bahas mulai dari tipikal warnanya, kemudian actionnya, kemudian yang biasa saya strike menggunakan umpan metal jig itu yang mana saja. Sekarang saya akan keluarkan dulu. Oke, ini sudah saya keluarkan. Nggak terlalu banyak sih, tapi cukup kalau sekedar untuk jigging. Ini paling sekitar 20 kiloan ada. Ya, oke. Pertama saya akan sharing ukuran-ukuran dari metal jig yang biasa saya gunakan. Biasanya saya akan menggunakan yang mana itu tergantung dari spot dan kedalaman daripada laut itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya main hanya di kedalaman di bawah 30 meter, kemudian targetnya juga ikan-ikan kecil, bahkan kadang-kadang kalau saya casting juga sering menggunakan micro jig yang kecil-kecil. Jadi saya akan menentukan spot mancing dan targetnya dulu. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan umpan yang kecil itu bisa juga mendapatkan ikan yang besar. Jadi untuk size kecil itu biasanya disebut dengan micro jig. Seperti ini dia. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya kameranya. Kecil seperti ini, jadi ini bisa digunakan teknik micro jigging ataupun cast jig dengan menggunakan set tackle ultralight seperti itu. Jadi bisa menggunakan micro jig seperti ini. Ukurannya bisa dari 5 gram hingga 20 gram lah, atau 20 gram ke bawah itu masih bisa dikatakan sebagai kategori umpan metal jig dengan size mikro. Oke, kemudian selain mikro ada juga umpan yang namanya light jigging atau umpan yang ringan. Oke, light jigging biasanya di bawah 100 gram. Dan biasanya yang 100 gram itu yang seperti ini dia, kecil-kecil, sejari kelingking saya sih, model-model begini. Dan biasanya kalau jig light seperti ini saya gunakan untuk di kedalaman di bawah 50 meter, biasanya di pantai area barat Bali, itu di pantai Seseh, di pantai Canggu, atau area tanah laut itu biasanya spot mancingnya tidak terlalu dalam. Jadi lautnya itu rata ya, rata dalam, rata-rata antara 30 hingga 50 meter. Dengan target ikannya juga jarang saya dapat yang besar-besar di sana, paling hanya GT di bawah
7 kilo, bahkan 5 kilo seperti itu, dan menggunakan light jig seperti ini atau jig kelas ringan. Dan set tackle-nya tentunya menyesuaikan juga. Biasanya kalau light jigging itu pakai yang size 1005 seperti ini, yang kecil, jadi sudah cukup. Kemudian size ataupun ukuran umpan metal jig yang saya gunakan selain light itu ada medium jigging. Oke, jadi kalau medium jigging biasanya saya lebih senang menggunakan yang spinning. Oke, kalau di medium jigging biasanya antara 100 gram hingga 250. Bahkan mentok biasanya saya gunakan yang sampai 300. Nah, kalau yang 300 dia sudah seperti ini. Ini 250, ini 300. Kemudian yang mana? Nah, ini 300 nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini saya biasanya menggunakan spinning yang 8000 PG, 10.000 PG, itu menggunakan yang seperti ini masih bisa. Tapi kalau jiggingnya misalnya dari pagi sampai lewat siang hari, itu terasa juga kalau jigging pakai spinning. Oke. Kemudian ukuran terakhir adalah heavy fishing. Nah, ini biasanya yang kalau habis pulang mancing, ini tangannya bisa hilang rasanya. Mati rasa dia, karena kita harus mompa alat pancing dengan umpan metal jig yang berat sekali. Kalau udah heavy, dia mainnya sudah di atas 400 gram. Oke, 400 gram berarti yang seperti ini dia. 400, 500, ini 60, bahkan ini 600 gram. Kemudian kalau yang paling besar biasanya itu sudah sampai ke yang 800 seperti ini. Jadi ini memang sudah heavy sekali. Kemudian yang 500 ini ada ini juga. Ini 500 dia. Oke, itu sudah masuk ke kategori heavy. Oke, itu dari ukuran metal jig yang saya gunakan. Kemudian warna. Nah, ini yang masih istilahnya menjadi perdebatan juga, atau bisa dibilang kebenarannya masih belum bisa saya pastikan, karena selama saya mancing kemudian jigging, hampir saya menggunakan warna apapun itu pernah dapat ikan seperti itu. Mau warna merah seperti ini, biru, pink, kemudian ada juga kemarin yang ini pernah strike juga. Ini strike ruby snapper, dia ini warnanya pink, putih seperti itu. Kemudian warna-warna merah seperti ini. Ini bekasnya masih ada kemarin yang dipakai di ujung kulon. Ini cacat semua karena dia dimakan sama barakota ya, ikan barakota. Nah, jadi kalau masalah warna, saya sendiri sampai sekarang belum bisa memastikan, meskipun banyak ungkapan ataupun istilahnya pengalaman-pengalaman dari pemancing yang sudah senior bahwa warna memang berpengaruh pada saat kita gunakan jigging. Jadi misalnya di suatu tempat nih di Nusa Penida misalnya, oh di sana dominan dengan warna pink seperti itu. Tapi kalau saya sendiri nggak berani memastikan, karena setahu saya warna akan bisa terlihat di dalam air ketika masih ada cahaya dari atas. Cahayanya tembus sampai ke kedalaman metal jig yang kita mainkan. Kemungkinan masih bisa warna tersebut berpengaruh. Tapi ketika kedalamannya sudah lebih dari 100, itu cahaya sudah tidak tembus lagi ke bawah. Jadi saya rasa warna tersebut tidak pengaruh. Meskipun dari jig maker saya pernah tanya sama Mas Panji, jadi tergantung juga habitat ataupun lingkungan yang ada di spot tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya di sana sering ada kayak ikan warna biru ataupun plankton biru, jadi di sana kemungkinan dominan warna metal jig yang dimakan adalah yang warna biru, gitu katanya dari Mas Panjinya. Tapi itu belum bisa saya buktikan. Tapi masuk akal juga, karena tergantung dengan habitat atau
Cara yang paling ampuh adalah tanya sama orang lokal sana gitu kan. Tanya sama orang lokal sana. Tanya jig apa yang biasanya sering dapat itu dipakai, jadi seperti itu. Oke, jadi itu masalah warna. Dan warna metal jig yang saya punya ya macam-macam. Ada biru, merah, putih, kuning. Jadi sudah kayak kembang gula di sini, sudah kayak permen dia. Jadi banyak warnanya, ada warna kuning, ada pokoknya asal warna saya sikat aja saya beli seperti itu. Oke, itu masalah warna. Kemudian tipikal ataupun jenis model dari metal jig tersebut. Nah, ini modelnya banyak, berbagai macam bentuk, berbagai macam model. Ada yang gepeng, ada yang bundar, ada yang tipis seperti ini, ada yang tipis di bawah, bulat di atas, atau sebaliknya, dan berbagai macam. Nah, sekarang kenapa dia dibuat berbagai macam bentuk? Tentu saja kita mencari yang namanya action daripada umpan tersebut. Jadi, kalau kita jigging, oke, saya ambil satu contoh, jigging. Biasanya kita akan pasang assist hook di sini, oke. Ini saya ada sampel assist hook. Nah, jadi assist hook saya ada dua tipe. Ada yang tipe single seperti ini, single hook. Oke, kemudian ada yang tipe double hook. Kalau double 2, kalau single 1. Oke, sekarang saya ambilkan tang split ringnya dulu biar bisa saya pasang di metal jignya biar lebih enak untuk menjelaskannya. Oke, sudah saya ambilkan tang. Jadi seperti yang saya bilang barusan, ada dua model hook. Ada yang namanya double hook. Oke. Nah, seperti ini dia. Ini namanya double hook. Jadi ada dua, orang Bali bilang sangket sih. Ada dua sangket pancing seperti ini. Jadi biasanya dia akan selalu dipasang di bagian kepala yang ada matanya. Itu kenapa? Karena tipikal ikan predator itu biasanya dia menyambar kepalanya dulu. Meskipun terkadang kalau kita pompa jignya dengan cepat, secara kebetulan atau bahkan kemungkinan pernah juga ikan-ikan predator akan menyambar badan daripada umpannya, bagian tengah seperti ini. Makanya saya banyak ada umpan-umpan yang bagian bawahnya sudah berantakan seperti ini. Maka dari itu kenapa ada sebagian angler ataupun pemancing dia memasang double hook, yaitu di bagian kepala dan di bagian ekornya. Tujuannya memang seperti itu, supaya ketika disambar di bagian badan umpannya, dia bisa kena hook bagian bawah. Seperti itu tujuannya. Tapi memasang dua hook seperti ini ada resikonya. Saya sering sekali ketika saya pasang dua, jadi kita turunkan, kemudian sampai bawah, dek menyentuh dasar laut. Ketika kita lambat nutup reelnya, jadi seperti ini, kita posisi free, kemudian ini umpannya turun nyentuh laut, kita lambat untuk nutup dan kita gulung, umpannya sudah nyangkut duluan, dan itu sangat riskan sekali. Jadi bayangkan, anggap saja umpan ini harganya mahal. Oke, satunya tuh bisa bahkan di atas 100.000, dan kalau hilang itu berapa biayanya, kemudian assist hooknya, kemudian aksesorisnya. Jadi satu umpan itu lumayan dia harganya kalau hilang. Kemudian jika dipasang dua hook seperti ini, kita harus menentukan juga tipikal model metal jignya. Karena jika metal jignya tipenya speed jigging, dikasih dia hook di bawahnya, itu actionnya bisa berubah, tidak seperti dengan aslinya. Jadi kalau masalah mau pasang hook mau 2 atau 1, itu silahkan dipikirkan, tergantung selera juga. Kalau suka yang 2 silahkan, tapi ada risikonya kalau yang 1
dia resikonya lebih sedikit untuk nyangkutnya, seperti itu. Kemudian mau single ataupun mau single yang ini, maksudnya yang satu atau yang double, itu tidak masalah, tergantung selera juga, seperti itu. Itu dari penjelasan untuk assist hooknya ataupun pancingnya ini. Oke. Dan ukurannya juga menyesuaikan. Kalau yang ukuran medium disesuaikan saja ukurannya, dan ukuran pancingnya saya juga tidak hafal karena saya pakai saja, dan kalau ngeceknya ya biasanya saya ginikan aja. Ini misalnya ini cocok, ya udah bawa ini. Saya tidak tahu nih ukurannya berapa karena saya belinya yang sudah jadi seperti ini. Oke, itu dari assist hooknya. Kemudian jenis ataupun tipikal metal jig juga sangat mempengaruhi daripada actionnya di dalam air. Kalau yang bulat-bulat seperti ini, bulat, kemudian beratnya itu beda antara ekor dan kepalanya, tergantung kita. Kalau bagian berat kita taruh di bawah, dia akan meluncur dengan cepat sekali. Jadi kalau yang mau balapan biasanya nyampe di suatu spot, ingin duluan strike, biasanya yang berat seperti ini akan ditaruh di bawah supaya jignya cepat meluncur ke bawah dan langsung dilihat sama ikan, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau tipikalnya berat bulat dan tipis seperti ini, jadi kita pasang kebalikannya, yang berat kita taruh atas, maka umpannya dia akan melayang-layang seperti ini pada saat turun, sehingga dia lama mencapai bagian dasar lautnya, seperti itu. Kemudian tips dari saya, kalau menggunakan metal jig yang berat, biasanya kan kita pompa seperti itu, gunakan jig yang panjang-panjang seperti ini. Biasanya kalau jig di atas 500 gram menggunakan yang panjang seperti ini, dia akan lebih ringan pada saat memompanya. Enak sekali. Beda dengan jig yang seperti ini, udah pendek, kemudian yang bagian berat ditaruh bagian bawah, rasanya seperti memompa pemberat pancing yang timah yang besar itu, seperti itu. Dan untuk yang ukuran besar, assist hooknya juga menyesuaikan. Kalau yang besar-besar seperti ini, saya biasanya pakai yang besar juga. Biasanya saya pasang 2 di atas dan di bawah, jadi terserah dah sana di bawah. Kalau mau nyambar kepalanya, kena kepalanya, mau nyambar ekornya, kena ekornya, bodo amat udah. Yang penting pasang 2 hook. Karena kalau strike kemudian mocel itu rasanya ke bawah sampai 1 minggu masih keinget ya. Kemudian apalagi ya, saya rasa itu saja, nggak terlalu banyak karena saya berbicara di sini hanya berdasarkan pengetahuan saya yang terbatas dan pengalaman saya menggunakan berbagai macam jenis metal jig. Jadi jigging itu ada speed jigging, ada slow jigging, ada deep jigging, ada slow fall, ada slow pitch, macam-macam. Jadi saya tidak semuanya tahu. Yang sering saya terapkan adalah speed jigging. Jadi kalau speed jigging itu benar-benar dapat olahraganya, dan biasanya pulang mancing ini sudah hilang keduanya tangannya. Hilang maksudnya udah mati rasa dia. Baik, satu lagi, untuk jenis reelnya juga menyesuaikan. Jadi jangan nanti pakai yang 800 gram, Anda pakainya OJ 1005 ataupun reel lainnya yang ukuran kecil-kecil. Nah itu nggak sesuai dia. Jadi pastikan sesuaikan juga antara reelnya, rodnya, kemudian kekuatan tali, leader, dan segala macam. Itu yang namanya balance tackle. Jadi kita seorang pemancing harus mengetahui hal penting itu juga. Jadi balance tackle itu sangat diperlukan. Dan kalau saya biasanya yang heavy di atas 500, saya sudah pasti pakai yang besar. Untuk overhead khususnya saya pakai yang 4000. 4000, PE-nya PE4 atau PE5, sedangkan rodnya dia PE6. Kalau saya sih, kalau orang lain biasanya banyak, kadang-kadang pakai yang PE3, pakai jig yang 1 kilo, ya itu sah-sah saja, silahkan, nggak masalah sih. Yang penting resiko nanti ya ditanggung sendiri.
Kemudian kalau yang medium jigging pakai yang 2000 kalau overhead. Oke. Pakai yang 2000 ini lebih santai mainnya, mungkin mainnya tidak terlalu dalam. Dan yang 2000 PG ini dia bisa juga digunakan untuk heavy. Yang 500 misalnya, yang 600, cuman kadang-kadang saya berpikir juga kasihan juga gearnya. Karena gerigi gear 2000 dengan gerigi gear 4000 itu beda dia. Yang 2000 itu lebih kecil dan lebih halus. Bayangkan sudah jignya berat, dapat ikan besar, dibawa lari, dragnya ditahan, itu gerigi gearnya biasanya akan kena dia. Oke. Saya rasa demikian saja supaya tidak ngelantur kemana-mana. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan khusus untuk umpan metal jig beserta kelengkapan lainnya itu bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sekarang saya mau lanjut kerja, mau lanjut keliling-keliling, mungkin kalau ada orderan dan segala macam. Saya Denny Nakdalung, tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mantap, bye-bye.